Persija dibuat kocar-kacir dan makin terpeleset di klasemen Liga 1, Borneo FC makin menggila. Laga penuh drama baru saja tersaji antara Borneo FC versus Persija Jakarta dalam laga pekan ke-7 Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di markas Borneo ini cukup mencuri perhatian. Sebab, laga ini merupakan laga besar untuk memperebutkan papan atas klasemen. Jelas, laga ini sangat dipenuhi dengan drama. Pelanggaran-pelanggaran keras pun menghiasi pertandingan panas ini. Meski Persija sebenarnya tampil menyerang dan menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun pertahanan Borneo FC sangat-sangat kokoh. Borneo FC yang cenderung mengandalkan serangan balik justru lebih berbahaya dan mampu mencetak gol-gol di luar nalar. Tak heran, sampai sejauh ini Borneo kokoh di puncak klasemen, karena faktanya mereka memang sangat bagus dalam menyerang maupun bertahan. Terlepas dari hasil, pelatih Persija, Mauricio Souza justru menilai, jadwal Super League 2025-2026 yang mengharuskan tim asuhannya menjalani 4 laga tandang beruntun sebagai hal yang absurd. Ya, menurutnya, jadwal ini menambah beban perjalanan tim di tengah kompetisi yang sudah ketat. Terlebih, laga kandang dibutuhkan untuk menaikkan kepercayaan diri pemain. Saya harus bilang ini absurd, 4 laga tandang beruntun. Apakah ada tim lain yang mengalami hal serupa? Saya tidak tahu, tapi yang jelas hanya kami yang harus menjalaninya, ungkap Mauricio Souza. Jelas pernyataan Mauricio Souza ini cukup menjadi perhatian, sebab nyatanya bukan hanya Persija saja yang mengalami partai tandang 4 kali secara beruntun. Ya, tim yang mengalami nasib serupa dengan Persija yaitu Persib Bandung. Namun bedanya, Persib diselipkan dengan laga di AFC Champions League 2 yang mengharuskan terbang ke Thailand menghadapi Bangkok United. Seakan tak percaya timnya bisa kalah dramatis, Tom Haye dibuat kaget dengan gaya bermain Persita Tangerang. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye mendapatkan pelajaran berharga usai timnya kalah atas Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-7 Super League 2025-2026. Ya, Haye mengaku harus lebih banyak belajar membaca permainan setiap tim yang akan dihadapi Persib Bandung. Pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta itu, Persib harus takluk atas Persita dengan skor 2-1. Di balik kekalahan ini, Tom Haye mendapatkan pelajaran sekaligus pengalaman baru soal karakter permainan lawan. Haye menerangkan, Persib sebenarnya mampu bermain lebih baik dari Persita Tangerang di babak pertama. Dominasinya juga terasa lebih menjanjikan, hingga mendapatkan banyak peluang. Akan tetapi Persita bisa memanfaatkan peluang kecil untuk mengubah kedudukan. Dominasi itu juga berlanjut di babak kedua. Haye merasa terkejut karena Persita Tangerang benar-benar tampil bertahan dan menunggu Persib melakukan kesalahan. Bagi Tom Haye, ini adalah pengalaman pertamanya tampil melawan tim dengan skema bertahan. Ia merasa strategi yang diusung Persita Tangerang memang cukup unik, sehingga dia memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan beberapa kemungkinan yang diambil oleh tim lawan dalam mengubah wajah permainannya. Pada babak pertama jika melihat pertandingan, kami bermain lebih baik, seharusnya ada gol di babak pertama. Di babak kedua, kami sudah berusaha keras, kami berusaha memainkan sepak bola yang bagus. Ini pengalaman baru bagi saya karena menghadapi tim yang bermain menunggu ketika sudah unggul. Saya masih menyesuaikan diri dengan banyak hal di Indonesia, ada banyak pertanyaan dan Persita juga jadi tim yang harus disesuaikan cara bermainnya, ungkap Tom Haye. Sahabat Tom Haye bongkar faktor keputusan Tom Haye pilih Persib ketimbang Persija, begini katanya. Sebagaimana yang diketahui, gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Haye, sudah resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk 2 musim ke depan. Sebelumnya, kepindahan pemain kelahiran Belanda tersebut ke Maung Bandung mengejutkan banyak pihak dan langsung menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Namun di balik keputusan besar itu, salah satu sahabat dekat Tom Haye asal Belanda, Nael Petersen, mengungkap alasan sebenarnya di balik pilihan sang pemain untuk melanjutkan karirnya di Indonesia bersama Persib. Nael menjelaskan bahwa keputusan Tom untuk bergabung dengan Persib tidak diambil secara instan. Banyak pertimbangan pribadi dan profesional yang menjadi bagian dalam proses tersebut. Ia juga menambahkan bahwa banyak orang seringkali menilai keputusan pemain hanya berdasarkan tawaran atau uang, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Menurut Nael, faktor terpenting dalam keputusan Haye adalah keluarganya. Nael juga menyampaikan bahwa dirinya menyarankan Tom untuk mengikuti kata hati dalam mengambil keputusan. Ia pun mengaku senang saat mendengar sahabatnya akhirnya memilih Persib sebagai pelabuhan karir selanjutnya. Bagaimana aku mengenal Tom selama bertahun-tahun? Dia itu seorang pria yang benar-benar memikirkan keputusan dalam hidupnya, termasuk keputusan besar seperti ini. Pada dasarnya,
Tom tidak berbeda dengan pemain lainnya. Jadi pemain membaca media, memilih klub, tidak seperti itu. Ini ada hubungannya dengan begitu banyak hal. Hal-hal pribadi, hal-hal olahraga. Jadi saya pikir dia berpikir untuk waktu yang lama tentang apa keputusan yang baik untuknya dalam hidup, sepak bola, dan pribadi, dan saya pikir ini langkah selanjutnya yang sempurna. Ya, bukan karena kamu ditawari, kamu langsung menyetujui. Bukan karena uang, ini tentang hidup, harus pindah negara dengan budaya berbeda, membawa istri dan anak, teman-teman, dan lain-lain. Yang paling penting bagi Tom adalah orang tuanya dan tunangannya, tapi pada akhirnya saya senang dia memilih Persib, ungkap Nael Petersen. Tak hanya itu, Nael mengaku bersama Haye sempat menyaksikan laga panas antara Persib dan Persija musim lalu, dan merasa terpukau dengan permainan Persib. Haye juga saat itu begitu antusias saat bisa merasakan pertandingan besar kontra Persija. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan Tom pada akhirnya memilih Maung Bandung. Drama kartu merah, gol dianulir hingga gol detik akhir. Dewa United tiba-tiba sindir Persebaya Surabaya. Bobotoh langsung heboh. Sebagaimana yang diketahui, Persebaya Surabaya berhasil mencuri 1 poin setelah menahan imbang Dewa United 1-1 pada lanjutan BRI Super League 2025-2026 di Banten International Stadium, kemarin malam. Ya, sejak awal laga, pertandingan berlangsung ketat. Dewa United yang tampil dominan sempat mencetak gol lewat Stefano Lillipali pada menit ke-28, namun dianulir wasit setelah tinjauan VAR menunjukkan posisi offside. Petaka menimpa Persebaya pada menit ke-38 ketika Dejan Tumbas diganjar kartu merah langsung usai menyiku Marukawa. Bermain dengan 10 orang membuat bajul ijo lebih banyak ditekan. Unggul jumlah pemain, Dewa United terus menggempur. Upaya Egy Maulana, Hugo Gomez hingga Mesidoro belum mampu menembus rapatnya pertahanan Persebaya. Gol yang ditunggu tuan rumah akhirnya tercipta pada menit ke-70. Septian Bagaskara yang baru masuk sebagai pengganti sukses menanduk bola hasil umpan Brian Fatari untuk membawa Dewa United unggul 1-0. Persebaya yang tertinggal tidak tinggal diam. Beberapa peluang melalui Bruno Moreira dan Malik Rizaldi sempat mengancam gawang Sonny Stevens, meski gagal berbuah gol. Di masa injury time, drama terjadi ketika kiper Dewa United melanggar catur pamungkas di kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih, dan Bruno Moreira dengan tenang mengeksekusi penalti untuk menyamakan skor 1-1. Namun yang menarik adalah, usai laga akun Instagram Dewa United seolah menyindir Persebaya. Dalam hal ini, akun Instagram Dewa United menyertakan satu foto di mana kala itu pemain Persebaya melakukan tackle berbahaya. Hal ini jelas langsung membuat heboh di media sosial, khususnya di kalangan bobotoh. Bagaimana tidak? Sebab, bobotoh langsung mendukung apa yang dilakukan admin Dewa United. Sebab sebelumnya, admin Persebaya juga melakukan hal serupa ketika Persebaya Surabaya bertandang ke markas Persib Bandung. Kala itu, admin Persebaya seolah menyindir Persib Bandung berkat tackle yang dilakukan Luciano kepada pemainnya.